Sahabat Suara Tapian, tema kali ini agak berbeda karena memang tidak menghadirkan narasumber dan kami coba mengulas apa yang kami alami dan apa yang kami renungi. Satu tema ini agak berbeda karena lebih ke motivasional tentang hal khawatir. Hal khawatir barangkali tidak bisa tidak pernah ada dalam setiap orang. Karena memang kita diizinkan, kita bukan robot. Ketakutan itu menjadi bagian dari kehidupan setiap orang. Orang bisa takut, fungsinya untuk dia mawas, untuk dia sadar bahwa ada kekuatan lain, yaitu Tuhan pencipta yang harus dia minta menolong dia. Hal kekhawatiran itu membuat kita juga ada baiknya kita jadi mawas. Tetapi yang saya mau bahas, sahabat Suara Tapian, ketika seorang terbelenggu oleh ketakutan itu sendiri. Khawatir tidak akan menyelesaikan masalah. Ternyata khawatir juga membuat orang merasa tidak ada lagi jalan keluar, tidak lagi pengharapan. Maka orang-orang yang khawatir bukan tidak ada jalan keluar karena tidak mampu melihat hal atau rasa syukur dalam kehidupannya. Orang-orang yang khawatir adalah orang-orang yang selalu melihat negatif keadaan yang ada. Benar, kalau kita rasakan suasana sekarang, hampir 3 tahun COVID-19, semua orang terdampak. Semua orang mengalami dampak dari krisis dari COVID-19 ini. Ekonomika, politika, semangat orang untuk membangun juga ada kurangnya. Tetapi kekhawatiran itu tidak boleh membuat kita jadi merasa terbelenggu. Benar, rasa takut itu membuat kita was-was, menjaga hidup kita semasa COVID ini, menjaga kesehatan kita agar kita bisa survive. Tetapi karena ketakutan kita terhadap keadaan, kita terus ternina-bobokan oleh keadaan. Itu akan membuat kita nanti tidak akan mampu mencari jalan keluar. Saya kira hal yang harus dimiliki, dan itu menjadi pertanyaan kita, apa yang harus dimiliki dalam setiap kehidupan ini, yaitu jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena ternyata semua kekhawatiran itu tidak pernah terbukti. Dan justru kekhawatiran itu menjadi musuh kita. Ada benar ungkapan yang mengatakan, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Saya kira dulu bahwa musuh kita adalah di luar sana, ternyata diri kita adalah dalam diri kita sendiri. Orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu mengendalikan keadaannya, dia akan tahu bahwa kesulitan itu tidak akan membuat dia putus pengharapan. Itu sebabnya saya kira dalam kitab suci saya akan angkat apa yang diungkapkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, soal hal kekhawatiran, apakah dengan khawatir menambah sehasta jalan hidup kita? Yesus sudah menjawab itu, ternyata tidak. Saya akhir-akhir ini agak terpesona mempelajari lebih detail lagi tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus sosok yang punya kehidupan yang menurut saya sangat menginspirasi. Dia seorang tokoh agama Yahudi yang kemudian berbelok menjadi seorang penganut Kristiani yang taat. Dia bukan seorang rasul yang diteguhkan oleh kedekatannya dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tetapi secara iman dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya banyak juga yang mempertanyakan apakah Rasul Paulus adalah
rasul, tapi bagi saya apa yang dia tularkan, apa yang dia tunjukkan bahwa jalan hidupnya adalah Kristus. Rasul Paulus menunjukkan narasi bahwa sangat singkat menjelaskan apa yang dia hidupi, yaitu hidup apa adanya, hidup dengan apa yang ada padamu. Itu sebabnya Rasul Paulus selama hidupnya dia tidak pernah memberatkan atau jemaat-jemaat yang dia rintis. Justru dia bekerja, membuat tenda, berkarya, dan itulah yang menghidupi dia. Saya kira ini berbeda dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Rasul Paulus itu dia mengatakan sudah cukup kasih Kristus bagi dia. Memang ini pengalaman yang luar biasa, tidak banyak orang menunjukkan itu. Bisa kita berkata-kata begitu, tapi memang kita berlomba-lomba mempelajari, mencoba menduplikasi apa yang ditemukan oleh Rasul Paulus, hidup apa adanya. Saya kira itulah pergumulan setiap manusia. Bangsa kita ini juga dibelenggu karena kita terlalu khawatir. Khawatir apa terjadi resesi, khawatir apa yang terjadi ke depan. Kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan ini akan membuat kita terpelesok, tidak mampu melihat ada hari esok. Tapi orang yang tahu bahwa memang keadaan, bukan menafikan keadaan yang ada, tapi keadaan ini membuat kita akan lebih bersemangat, lebih meneguhkan diri kita bahwa hari esok pasti lebih baik. Hari esok pasti ada jalan keluar. Maka kekhawatiran tidak akan membuat kita terseok. Orang khawatir bukan karena tidak mampu menghidupi hidupnya, tapi karena merasa miliknya dia khawatir akan hilang. Saya kira itu cara berpikir yang salah selama ini. Kita merasa semua yang kita miliki itu, semua yang kita capai itu, semua yang kita dapatkan di jenjang karir itu karena kita, maka kita merasa akan susah payah mempertahankannya, susah payah untuk menjaganya karena kita tahu bahwa itu milik kita. Tetapi ketika kita mampu mengatakan itu hanya titipan, hanya anugerah, hanya sementara, maka tidak ada kekhawatiran. Dan orang yang tidak mengalami itu bukan karena cemburu, tetapi sadar bahwa kita memang semua dititipkan berbeda. Kapasitas kita berbeda, pengalaman hidup kita berbeda, rezeki kita pasti berbeda. Saya kira kalau kita pahami masing-masing ini, kita tidak ada lagi kecemburuan atau merasa orang lain berhasil, kita tidak diberkahi Tuhan. Bahwa hidup ini adalah perlu rasa syukur. Rasa syukur itu menikmati apa yang ada dengan sembari menjalani hari-hari hidup kita. Saya bukan berkhotbah, bukan menyampaikan apa yang sudah hebat saya jalankan, tapi paling tidak saya dengungkan ini untuk pertama diri saya, agar saya terlatih untuk jangan khawatir. Mungkin besok kita tidak punya apa-apa, tetapi saya kira kalau kita hanya khawatir, kita tidak akan mampu melihat tangan Tuhan yang tak kelihatan itu. Dengan cara mujizat, dengan cara ajaib, selalu ada cara Tuhan. Kesulitan pasti datang, tetapi orang-orang yang punya pengharapan, orang-orang yang bisa mengendalikan kekhawatirannya akan melihat keajaiban tangan Tuhan.